Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Priti Sinta Polilin dari kelas A dengan NIM H01243004. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan implementasi Project Based Learning media pembelajaran dengan topik model-model pembelajaran inovatif berbasis filosofi konstruktivisme. Langsung saja, yang pertama pendahuluan. Pada era pendidikan abad ke-21, proses pembelajaran tidak lagi hanya berfokus pada penyampaian materi oleh guru, tetapi juga pada bagaimana peserta didik dapat aktif membangun pengetahuannya sendiri. Pembelajaran konvensional yang berpusat pada guru seringkali membuat siswa menjadi pasif dalam belajar. Oleh karena itu, diperlukan model pembelajaran inovatif yang mampu meningkatkan keaktifan, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, salah satu landasan yang mendukung pembelajaran tersebut adalah filosofi konstruktivisme yang menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran. Selanjutnya, pengertian pembelajaran inovatif. Pembelajaran inovatif adalah pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk menciptakan proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, dalam pembelajaran inovatif, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Tujuan dari pembelajaran inovatif adalah meningkatkan keterlibatan siswa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya, filosofi konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan tidak diberikan secara langsung kepada siswa, tetapi dibangun sendiri melalui pengalaman, interaksi dengan lingkungan. Beberapa tokoh yang berperan penting dalam pengembangan teori ini adalah Jean Piaget, Lev Vygotsky, dan Jerome Bruner. Dalam konstruktivisme, siswa berperan aktif dalam proses belajar, sedangkan guru berfungsi sebagai fasilitator yang membimbing siswa untuk menemukan dan membangun pengetahuannya sendiri. Selanjutnya, Problem Based Learning atau PBL. Model pertama adalah Problem Based Learning atau PBL. Model ini menggunakan masalah nyata sebagai titik awal pembelajaran. Siswa diberikan suatu permasalahan yang harus dianalisis dan dicari solusinya, baik secara individu maupun kelompok. Melalui model ini, siswa dilatih untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. PBL sesuai dengan konstruktivisme karena siswa membangun pengetahuan melalui proses penyelidikan terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya, Project Based Learning atau PJBL. Project Based Learning atau PJBL merupakan model pembelajaran yang berfokus pada pembentukan proyek atau produk sebagai hasil belajar. Dalam model ini, siswa terlibat mulai dari tahap perencanaan hingga penyelesaian proyek. Selain memahami materi, siswa juga belajar mengembangkan kreativitas, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama. Model ini mencerminkan filosofi konstruktivisme karena pengetahuan diperoleh melalui pengalaman langsung dalam pengerjaan proyek. Selanjutnya, Discovery Learning. Discovery Learning adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep atau prinsip secara mandiri. Guru tidak langsung memberikan jawaban, tetapi mengarahkan siswa untuk melakukan pengamatan, eksplorasi, dan analisis. Dengan demikian, siswa menjadi lebih aktif dalam proses belajar. Kemudian model ini sesuai dengan
konstruktivisme karena siswa membangun pemahamannya sendiri melalui proses penemuan. Selanjutnya ada inquiry learning. Inquiry learning merupakan model pembelajaran yang menekankan kegiatan penyelidikan ilmiah. Dalam model ini, siswa diajak untuk mengajukan pertanyaan, mencari data, menganalisis informasi, dan menarik kesimpulan berdasarkan hasil penyelidikan. Melalui proses tersebut, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dan sikap kritis. Hubungannya dengan konstruktivisme terlihat dari proses siswa dalam membangun pengetahuan melalui pengalaman penyelidikan secara langsung. Selanjutnya ada cooperative learning. Cooperative learning adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama dalam kelompok kecil. Setiap anggota kelompok memiliki tanggung jawab untuk membantu teman dan mencapai tujuan belajar bersama. Nah, model ini tidak hanya meningkatkan pemahaman materi, tetapi juga mengembangkan keterampilan sosial, komunikasi, dan kerjasama. Cooperative learning sangat sesuai dengan konstruktivisme sosial yang dikemukakan oleh Vygotsky, karena pengetahuan dibangun melalui interaksi dan kolaborasi dengan orang lain. Selanjutnya ada kelebihan dan keterbatasan. Model pembelajaran berbasis konstruktivisme memiliki berbagai kelebihan. Di antaranya adalah meningkatkan keaktifan siswa, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, serta mengembangkan keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Selain itu, pembelajaran menjadi lebih bermakna karena dikaitkan dengan kehidupan nyata. Namun, modul ini juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti membutuhkan waktu yang lebih lama, kesiapan guru yang baik, fasilitas yang memadai, serta proses penilaian yang lebih kompleks dibandingkan pembelajaran konvensional. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa konstruktivisme merupakan filosofi pembelajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat proses belajar. Model-model seperti problem-based learning, project-based learning, discovery learning, inquiry learning, dan cooperative learning merupakan contoh penerapan filosofi konstruktivisme dalam pembelajaran. Melalui model tersebut, siswa dapat belajar secara aktif, berpikir kritis, bekerja sama, dan membangun pengetahuannya sendiri. Oleh karena itu, model pembelajaran berbasis konstruktivisme sangat relevan untuk diterapkan dalam pendidikan abad ke-21. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.